Selamat malam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin ya, tanggal 2 September 2024 tentunya. Kita update dulu dari penerusan video Outlook yang kemarin saya posting itu. Dimulai dari segi fundamental, ini sebenarnya kosong untuk hari ini ya. Cenderung sepi, kemungkinan ramenya itu dimulai dari besok hari Selasa ya tentunya. Dikarenakan untuk saat ini kan juga Amerika juga libur hari buruh juga dan juga Kanada. Jadi fokusnya kemungkinan volatility agak sedikit mulai besar itu kemungkinan adalah hari Selasa besok. Dan untuk teknikalnya, cuman sebelum masuk ke teknikal ya, ini ada rilis baru yang kemarin baru aja saya posting untuk jurnal tahun 2025 ya. Ini sudah saya rilis untuk tutorial penggunaannya. Dari gambar itu ada di belakang ya, ada di readme di sini. Kemudian ini tabel perhitungan, cuman untuk perhitungan ini fokusnya sementara saya hanya di gold aja. Jadi misalkan ada titik entry-nya di harga contoh 2500, 2501 atau 2502 dengan lot sekian, kemudian stop loss-nya di harga sekian, kemudian targetnya di harga sekian, nanti akan ketemu perkiraan kalau misalkan floating minus itu berapa, floating profit itu berapa, dan jumlah totalnya misalkan lebih dari satu posisi nanti akan keluar di sini ya. Jadi floating, kalau misalkan perkiraan floating minus itu berapa, kalau misalkan floating sampai dengan kena TP itu nanti perkiraan itu harganya berapa. Jadi ini lebih ke perhitungan aja. Kemudian target penerusan 2025 dimulai dari Januari nanti ya. Itu kalau untuk target penerusannya tahunan mulai dari 2,75%, cuman sih ini nggak bisa dipaksa ya, tetapi semampunya aja. Kalau misalkan diawali dari kok 2,75% sampai dengan di Desember itu jatuhnya itu sampai target hariannya itu 0,17%, ini yang terendah per harinya. Jadi setiap hari itu menurun terus dari 2,75 tiap harinya itu menurun terus ya. Ini untuk penerusannya. Kemudian ada target bulanan yang minus dari 0,03, misalkan diawali dari 1%-nya, hari berikutnya 0,97, hari berikutnya 0,94 sampai dengan akhir bulan itu target harian menjadi 0,37% ya. Kemudian start awal bulan balik lagi ke 1,5% dan begitu seterusnya. Ini juga sama. Kalau yang tadi 0,03% pengurangannya, di sini ini ada pilihan lagi pengurangan 0,02%. Jadi misalkan 1% menjadi 0,98 di hari berikutnya, 0,96 dan seterusnya. Ini statusnya sih sama. Dan yang ini juga ada target bulanannya ya. Jadi ini untuk satu bulanan, misalkan Januari mulai dari 1% sampai dengan di akhir bulan nanti profitnya berapa akan dihitung secara otomatis. Sebagai tambahannya di sini juga ada target di tahun 2024-nya dimulai dari bulan September ya. Untuk linknya beserta tutorial videonya ada di kolom deskripsi ya. Lanjut ke teknikal indeks dolar. Pergerakan untuk indeks dolar itu harga masih flat meskipun ya retest di history high minggu lalu yang berada di 101,77, tetapi ketika ada sedikit penurunan ke bawah itu harga itu masih ke reject di 101,56 ya, atau di sini harga ke reject dan statusnya saat ini tuh masih belum ada tren ya, tetapi lebih ke cenderungan sideways. Kalau kita lihatin mungkin dari segi time frame kecil ini ya kelihatan mungkin ya bisa dikategorikan juga flag bisa, tetapi kalau misalkan sampai dengan nanti malam jam 12 ini masih belum breakout ke atas, hati-hati. Yang saya khawatirkan ini nanti dari flag bisa aja berubah ke channel atau sideways di antara 101,77 sampai dengan 101,56. Jadi untuk planningnya ada kecenderungan ini mungkin upside menuju 102,18, tetapi tetap waspadai sebelum harga lanjut ke atas. Ini yang saya khawatirkan ini nanti ya sedikit kedorong ke atas, break history high minggu lalu, kemudian koreksi menuju zona tengah sebagai pivot baru pelan-pelan ngerambat ke atas. Ini yang mesti diantisipasi indeks dolar untuk hari ini sampai dengan besok. Cuman kalau misalkan untuk besok ya kemungkinan masih minim kalau misalkan untuk indeks dolar ini harga langsung bergerak menuju 102,18, kemungkinan masih bermain-main di antara 101,800-an sampai dengan 101,900-an lah, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Untuk batas atas, batas bawah masih tetap 101,56. Untuk gold, pergerakan untuk gold kalau kita lihatin dari segi time frame 1 untuk planning ini saya perkecil dulu ya, ini karena untuk swingnya kita lihatin dulu dari segi H1 untuk daily. Pergerakan harga itu kan tadi sempat retest di level area zona tengah atau sebagai pivot batas konfirmasi bawah 2507, harga ke reject ketika menyentuh level area tersebut dan kedorong balik ke bawah. Saat ini bermain-main di level area support pertama weekly. Kemudian
history low minggu lalu yang berada di 2493 ini sudah mampu di break kurang lebih di sini history low-nya ya, atau kalau saya tarik ke kirinya sebenarnya history low-nya itu ada di level area di sini kurang lebih ya. Ini sudah di break mampu membuat low baru, tetapi harga masih terkoreksi ke atas. Ada potensi ini kemungkinan untuk hari ini sampai dengan besok sideways. Batas pantaunya atas itu masih tetap 2507 pembulatan atau sebagai batas konfirmasi bagian bawah zona tengah sebagai pivotnya. Kemudian untuk area bawah tetap diwaspadai. Support pertama weekly ini kalau saya bulatkan itu level areanya adalah di 2500 dengan batas history low minggu lalu itu berada di 2493 pembulatan ya. Kalau misalkan penutupan daily malam ini mampu tutup di bawah history low minggu lalu yang berada di bawah 2493, kemungkinan untuk besok ini ada kecenderungan akan kedorong ke bawah. Targetnya adalah 2482 atau 2481, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Tetapi kalau misalkan daily close hari ini tidak mampu tutup di bawah level area 2493, hati-hati. Yang saya khawatirkan sideways berlanjut sampai dengan hari Rabu malam ya, tetap diantisipasi. Jadi untuk kesimpulannya gold masih ada kecenderungan sideways, cuman ring areanya sedikit besar. Zona pantaunya sampai dengan besok malam adalah 2511 batas maksimal, kemudian 2507 pembulatan ini sebagai batas atasnya. Kemudian hati-hati di level area monthly-nya, di sini juga ada resisten monthly, resisten pertama monthly ya. Di sini juga ada reaksi, hati-hati kalau misalkan kedorong ke atas dari segi time frame kecilnya, yang saya khawatirkan ke reject di level area 2503 sampai dengan 2504. Ini kalau kita lihatin dari segi ada tahanan dari monthly-nya. Tetapi batas bawah kalau misalkan kedorong ke bawah di level area di bawah 2500 ya, zona pantaunya itu di antara 2493 sampai dengan history low terdekat saat ini itu kurang lebih di kisaran 2490. Kemungkinan kalaupun kedorong ke bawah, kemungkinan masih nggak jauh-jauh di level area 2490 untuk gold ya. Tetap waspadai potensi sideways, planningnya masih belum ada perubahan, wait and see, cari ancang-ancang, cari setup sell untuk minggu ini. Cuman untuk day trade-nya, ini saya bahasin dulu day trade-nya. Kalau misalkan hari ini sampai dengan besok di sesi Asia, kalau ada kedorong ke atas dan ke reject di level area 2503 sampai dengan 2504, kalau misalkan digunakan untuk day trade terlebih dahulu tentunya sih nggak masalah. Tetapi hati-hati, pertanyaannya adalah berani atau tidak. Kalau misalkan entry sell sedikit di bawah 2504, dari segi jarak stop loss itu kurang lebih sekitar 55 sampai dengan 60 pip berada di level area sedikit di bawah zona tengah atau sebagai pivotnya. Tetapi dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 100 pip berada di history low minggu lalu. TP2 adalah kurang lebih sekitar 140 pip berada di history high hari ini. Ini untuk planning kalau misalkan gold sedikit kedorong ke atas dan ke reject di level area 2504. Tetapi kalau misalkan ngedapati harga ke atas dan tidak ke reject di level area 2504 ataupun 2503, ini biarin dulu harga kedorong ke atas. Selama dia tidak mampu membuat high baru hari ini, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak di bawah 2503 ataupun 2504, kemungkinan planning sell ini juga bisa aktif untuk day trade-nya ya. Ini untuk gambaran hari ini sampai dengan besok malam. Cuman kalau mau go sell sekarang, stop loss ini lumayan gede ya kalau misalkan saya ukur. Untuk sell kalau misalkan entry posisi sekarang, stop loss itu lebih dari 100 pip. Jadi hati-hati, mudah-mudahan masih mau kedorong sedikit ke atas. GBP/USD, pergerakan untuk GBP/USD ini statusnya juga sama, sideways. Ini sih masih belum bisa digunakan baik entry buy ataupun sell. Ini saya lebih memilih netral dulu. Zona pantaunya adalah 1.3168, ini terdekatnya ya sampai dengan besok. Kemudian hati-hati di zona tengah karena harga saat ini bermain-main di level area support pertama weekly yang berada di 1.3135. History low-nya berada di 1.3109 dan belum mampu di break. Jadi ada kecenderungan kalau misalkan dari segi time frame kecilnya GBP/USD bergerak ke atas itu kemungkinan masih nggak jauh-jauh di antara ring area 1.3168 sampai dengan 1.3135. Ini kalau misalkan sedikit kedorong ke atas. Tetapi dari segi planningnya ini masih tetap cari ancang-ancang setup sell, tetapi konteksnya masih wait and see dulu, belum bisa digunakan untuk entry posisi saat ini ya, baik buy ataupun sellnya. Kemudian untuk Euro USD
Pergerakan untuk Euro USD ketika harga menyentuh level area support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 1.1069. Di sini juga ada reaksi dan harga ini masih belum mampu tutup di atas level area tersebut ya. Kalau misalkan saya zoom penutupan dari segi time frame 1 itu pas di level area 1.1069, sedikit di bawah level area tersebut ya, belum mampu tutup di atas level area tersebut. Jadi hati-hati untuk Euro USD. Kalaupun misalkan kedorong ke atas, ada level area zona supply terdekat meskipun sudah dites ya. Selama zona supply terdekat saat ini atau zona yang saya blok biru di sini tidak dijebol, kemungkinan bisa digunakan untuk ancang-ancang cari setup sell. Konteksnya hanya day trade, tetapi kalau ngeliatin pergerakan harga untuk hari ini sampai dengan besok kedorong ke atas, biarin dulu. Selama zona yang saya blok biru ini tidak dijebol ke atas, tinggal tunggu pembalikan arah harga bergerak balik di bawah support pertama weekly yang berada di sini. Kemungkinan planning sell konteksnya adalah day trade, kemungkinan akan aktif kalau misalkan saya gambar kurang lebih dengan jarak stop loss itu di areanya ya, kurang lebih di 1.1086 lah, kurang lebih antara 17 sampai dengan 20 pip maksimal dari segi jarak stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya masih belum bisa jauh-jauh. Histori low terdekat itu berada di 1.1040 ya, ruang gerak sekitar 27 pip ini untuk risk to rewardnya kalau misalkan digunakan untuk day trade. Cuman untuk swingnya masih off, masih belum bisa digunakan selama harga ini masih belum mampu bergerak ke area zona tengah atau sebagai pivot weekly di antara 1.1122 sampai dengan 1.1102 ya. Cuman untuk planning swing kalau misalkan ada perubahan ya, nanti akan saya update di video lanjutannya. AUD USD, pergerakan untuk AUD USD statusnya saat ini ketika harga kedorong ke atas menuju zona tengah atau sebagai pivot weekly, harga ini ke reject kalau misalkan ya malam ini harga tidak mampu tutup di atas 0.6787, ada potensi ini mungkin skenario planning swingnya untuk sell akan aktif. Tetapi saran saya adalah mending tungguin kurang lebih di kisaran sekitar jam 10 sampai dengan jam 12 malam nanti ya. Kalau misalkan kelewat, mending tungguin besok di sesi Asia, tentunya lebih ideal ya. Jadi tinggal menunggu aja ini mampu nggak break di atas 0.6787. Kalau misalkan tidak mampu, tinggal sekali lagi cari konfirmasi harga bergerak di bawah 0.6778, kemungkinan planning sell akan aktif dikarenakan ini untuk swing stop loss 47-an pip kurang lebih ya. Atau kalau mau taruh sedikit di atas resisten pertama weekly, tentunya sih nggak masalah, ruang gerak sekitar 40-an pip. Tetapi dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 50 pip ya, 0.6727. TP maksimal adalah 85 pip yang berada di support 3 weekly 0.6691. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ya, ini saya perkecil dulu. Harga itu masih ada kecenderungan sideways. Ketika harga kedorong ke atas pun juga ke reject di 1.3502. Harga turun pas di level area 1.3485, harga juga ke reject ya. Jadi ada kecenderungan untuk hari ini sampai dengan besok USD CAD itu sideways, cuman planningnya adalah buy. Mudah-mudahan masih mau sedikit kedorong ke bawah untuk nekan risiko jika ada planning buy untuk swing minggu ini. Untuk area buy-nya kurang lebih cari sedekat mungkin di kisaran level area 1.3485 sampai dengan 1.3475. Tinggal cari konfirmasi pembalikan arah, tentunya sih nggak masalah kalau mau ancang-ancang cari setup buy. Cuman untuk rekan-rekan yang misalkan sudah dapat sedikit di atasnya 1.3485 untuk posisi buy-nya, tentunya sih ini lebih oke, nggak masalah. Cuman yang belum dapat entry buy, mending tunggu dulu. Kalau misalkan yang saya khawatirkan ya ini nanti sedikit kedorong ke atas, kemudian koreksi sekali lagi, baru tren up ini akan terjadi dari segi time frame kecilnya. Jadi sabar dulu, wait and see dulu bagi yang belum dapat entry posisi. Jadi untuk USD CAD targetnya masih tetap belum ada perubahan. TP1 itu berada di 1.3541, TP2 adalah di antara 1.3581 sampai dengan 1.3600-an. Dengan resiko stop loss kurang lebih ya antara 35 pip sampai dengan 45 pip, sebenarnya sih juga nggak masalah, risk rewardnya juga masih imbang, sedikit berada di support pertama weekly ya, di bawah level area tersebut. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss harga ini juga ada reaksi ketika menyentuh level area resisten pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai support ya, kurang lebih di sini
Ada reaksi, cuman ini kalau misalkan ya digunakan untuk day trade dulu tentunya nggak masalah juga, tetapi harus benar-benar dipikirin dulu resikonya kalau mau entry sekarang. Resiko stop loss itu ruang gerak sekitar 27 sampai dengan 30 pip ya, ini jarak untuk stop lossnya, tetapi dari segi targetnya ruang gerak itu cuman ada sekitar 35 pip ya kalau misalkan mau entry sekarang. Tetapi kalau misalkan USD Swiss ini dari segi time frame kecilnya sedikit mau kedorong ke bawah, di sini juga ada rally, bis rally kecil ya di sini. Mudah-mudahan sih masih ada kesempatan sedikit kedorong ke bawah untuk menekan risiko. Tentunya lebih ideal kalau misalkan dijadikan ancang-ancang cari setup buy ya. Jadi kesimpulannya USD Swiss kalau mau go sekarang tentunya nggak masalah, tetapi stop loss lebih lebar atau nunggu dulu sedikit kedorong ke bawah selama harga bergerak di atas 0.8492. Tentunya ini planning masih buy, konteksnya adalah day trade. Terakhir adalah untuk USD Yen ya, pergerakan untuk USD Yen ini ketika ini statusnya juga sama, ketika harga mendekati level area resisten pertama weekly saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Pas di level area tersebut ke reject dan harga kedorong ke atas. Cuman untuk rekan-rekan yang sudah dapat buy konteksnya adalah day trade, hati-hati sudah mendekati level area 147.18. Kalaupun mau di hold yang ada entry posisi buy, setidaknya stop loss sudah harus dimajukan di atas 146.200an ya untuk jarak stop lossnya. Tetapi kalau misalkan mau keluar sekarang karena untuk day trade juga nggak masalah. Kalau mau di switch ke weekly minggu ini, hati-hati 148.58 ini sebagai batas maksimalnya ya. Jadi untuk USD Swiss ini kalau menurut saya untuk yang belum dapat entry posisi mending netral dulu, jangan dikejar karena ini statusnya adalah on track, sudah hampir mencapai level target pertamanya yang berada di 147.18 ya. Kemudian tambahan ya untuk oil. Oil ini saya lebih prefer, sebenarnya sih saya lebih ngincarin cari ancang-ancang setup buy, tetapi saya menunggu kalau misalkan mau kedorong di level area 71.45 kurang lebih, kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup buy, atau harga kalau misalkan kedorong sedikit lebih dalam menuju zona merah di sini ya, level areanya itu 70-70 sampai dengan level area 70-an lah kurang lebih. Ini lebih ideal kalau mau dijadikan ancang-ancang setup buy. Jadi statusnya saat ini untuk oil atau STI USD statusnya masih netral ya. Mudah-mudahan sih masih mau kedorong ke bawah untuk cari ancang-ancang setup swing dengan targetnya 76 sebagai TP pertama, kemudian TP2 adalah 78.60. Oke, mungkin untuk update malam ini ya digunakan untuk tanggal 2 September sampai dengan tanggal 3 September malam ya. Jangan overload, jangan overtrade, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.